Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Teresa Tabita Monica dengan NIM 19021111834. Pada video kali ini saya akan membahas banyak hal mengenai kurikulum. Yang pertama adalah dinamika kurikulum, identifikasi kesenjangan kurikulum, kerangka kerja kurikulum 2024. Ada 3 topik pembahasan. Kita langsung masuk saja kepada dinamika kurikulum pendidikan Indonesia. Jadi ada 5 poin yang akan kita bahas, tetapi saya akan mempersingkatnya karena pembahasan kita cukup banyak pada video kali ini. Yang pertama, kurikulum berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni kurir atau kurere, di mana ini dikaitkan di pendidikan adalah hubungan yang erat tentang usaha pengembangan peserta didik dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi segala proses kegiatan dan yang lain-lain. Sejarah kurikulum sebelum merdeka, kurikulum sering dijadikan alat politik bagi pemerintah. Jadi fungsi sebenarnya kurikulum tidak difungsikan dengan baik. Jika kita lihat di kurikulum Orde Lama adalah pada tahun 1947, yaitu Lerplan, di mana pendidikan ini masih belum difokuskan kepada ranah kognitif, tetapi ditujukan untuk pendidikan watak dan perilaku. Sedangkan di rencana pelajaran terurai 1952, itu pendidikan sudah mulai menata tujuannya, sehingga tidak hanya watak dan perilaku, tetapi kognitif sudah dilibatkan. Kurikulum rencana pendidikan 1964 itu dijalankan dengan metode gotong royong terpimpin. Selanjutnya pada 1968 kurikulum itu telah diwarnai dengan mutu pendidikan dengan masih kepentingan-kepentingan tertentu cenderung mengkoordinir. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, pendidikan kurikulum di Indonesia sebelum merdeka atau di Orde Lama ini masih diwarnai dengan kepentingan-kepentingan dari politik. Ini terdapat ciri-ciri kurikulum yang sudah saya jabarkan. Jika ingin dibaca boleh di screenshot saja. Selanjutnya, kurikulum pada 1975 itu sudah berorientasi pada pencapaian tujuan. Artinya adalah inti kurikulum 1975 ini seperti menurut keputusan MPR bahwa pendidikan ditentukan dari pusat, sehingga para guru tidak perlu lagi membuat konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi kurikulum dari pusat atau pemerintah. Selanjutnya, pembelajaran juga menggunakan teori behaviorisme, di mana memandang keberhasilan dalam pembelajaran itu melalui stimulus dari luar dan juga respon dari stimulus tersebut. Selanjutnya, pada kurikulum 1984 ini berinti pada anak didik, di mana ini berbeda dengan pengajaran kurikulum sebelumnya yang masih berpusat pada teacher atau guru. Sedangkan di sini sudah mulai murid sebagai fokus utama, dan juga pada 1994 kurikulum sudah dibentuk untuk mempersiapkan peserta didik dalam skill sehingga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, pada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi, ini sesuai dengan namanya, ini mendorong para pengajar untuk melakukan atau mengajarkan how to know, what should be know, dan sedangkan KBK ini masih berorientasi pada kompetensi, di mana tidak hanya how to do tetapi what to do. Seperti itu. Kurikulum 2006 adalah kurikulum yang lebih kompleks lagi, di mana kurikulum 2006 lebih juga mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, juga sikap dan minat di kurikulum 2006. Selanjutnya di kurikulum 2013 ini mengembangkan sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, keterampilan, serta menerapkan
dalam berbagai situasi di sekolah maupun di masyarakat, sehingga mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dan kompetensi dasar mata pelajaran, sehingga lebih kompleks. Pada 2015 terjadi penyempurnaan penilaian otentik, holistik, dan variatif pada KKM. 2017 terjadi penguatan pendidikan karakter. Jadi di tahun-tahun ini tidak ada perubahan pada kurikulum, tetapi terjadi pengembangan pada kurikulum sebelumnya. Selanjutnya 2020 kita tahu kita mengalami bencana COVID-19, di mana kita terdapat launching atau keluarlah kurikulum darurat. Selanjutnya pada 2022 kita dihadirkan oleh kurikulum prototype atau kurikulum merdeka, di mana ini mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran, yang akan kita bahas juga lebih lanjut nantinya. Sehingga kesimpulan pada dinamika kurikulum dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sekarang di 2022 dalam menyusun dan merumuskan kurikulum memang bukan suatu perkara yang mudah, karena terlebih lagi kurikulum adalah suatu konsep yang harus mampu menjawab semua tantangan yang ada pada zaman atau negara di pendidikan, di sektor pendidikan. Sedangkan jelas perubahan tidak mampu dihindari. Perkembangan atau pertumbuhan ilmu pengetahuan teknologi selain menyumbang bagi kemajuan bangsa, ternyata menyisihkan persoalan tersendiri yang cukup kompleks bagi pendidikan, di mana pendidikan harus menyesuaikan, tentunya mengimbangi dan juga memberikan inovasi agar kiranya pendidikan Indonesia dapat maju. Yang awalnya pendidikan hanya atau kurikulum hanya ditunggangi oleh politikus, mengembangkan hanya sekedar kemampuan tetapi tidak dengan karakter, watak, dan juga kognitif, maka beriringan waktu kurikulum semakin hari semakin tahun berkembang sesuai dengan kebutuhan di negara tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi kesenjangan kurikulum. Kita tahu bahwa kita sedang menghadapi globalisasi WTO, ASEAN Community, IPAC, CAPTA, masalah lingkungan hidup yang sedang marak, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan masih banyak lagi masalah-masalah atau tantangan bagi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia, di mana kita harus atau bagaimana kita bisa mengimbangi perkembangan tersebut agar kita tidak menjadi masyarakat tertinggal atau masyarakat yang masih purba dan tidak mengerti perkembangan zaman. Banyak bisa kita lihat perkembangan zaman atau perkembangan khususnya tantangan bagi pendidikan Indonesia. Kita juga dihadapkan oleh fenomena negatif seperti perkelahian pelajar, narkoba, yang kita tahu narkoba merusak bagian otak, syaraf otak, sehingga tidak memungkinkan membuat orang pengguna mengikuti pembelajaran dengan baik atau perkembangan pertumbuhan hidup dengan baik. Kita juga dihadapkan korupsi, plagiarisme, karya kecurangan seperti nyontek dan yang lain-lain, social unrest dan sebagainya macamnya. Ini menjadi fenomena negatif, sehingga ini termasuk juga sebagai tantangan dan juga masalah bagi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, kompetensi di masa depan, di mana ini berarti adalah kebutuhan di masa depan, di mana peserta didik harus memiliki kompetensi ini agar bisa menyimbangi dan melewati tantangan-tantangan yang telah kita sebutkan tadi, di mana kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih, nalar moral yang baik, membedakan baik dan jahat, warga negara yang efektif, mengikuti bela negara, toleransi, berbagai perspektif, di mana kita hidup di postmodern, relativisme, minat luas mengenai hidup dan kecerdasan sesuai minatnya, atau kita bisa
bilang kompetensi harus memiliki kompetensi nilai jual, seperti itu. Perspektif masyarakat, di mana di antara tantangan dan juga masalah serta kebutuhan itu kita melihat bahwa perspektif masyarakat masih menitik beratkan bahwa aspek kognitif, artinya mereka masih berfokus pada teori dan juga merasa bahwa beban siswa terlalu berat, dan juga kurikulum sekarang masih kurang bermuatan karakter karena masih lemahnya nilai moral pada masyarakat atau peserta didik. Kita lihat kondisi saat ini dalam kompetensi lulusan. Sikap belum mencerminkan karakter mulia, keterampilan belum sesuai kebutuhan, pengetahuan masih lepas, sedangkan karakter atau konsep ideal itu adalah berkarakter mulia, keterampilan yang relevan, pengetahuan yang terkait. Proses pembelajaran juga masih guru menjadi teacher center learning, sedangkan idealnya adalah peserta didik menjadi pusat center dalam mengembangkan kompetensinya. Kondisi saat ini dan kondisi ideal yang kita bisa lihat ini masih terjadi gap atau kesenjangan. Selanjutnya, kurikulum sebagai integrator sistem nilai pengetahuan dan keterampilan, di mana kurikulum menjadi suatu sistem integrasi dalam mengembangkan suatu pendidikan, di mana terdapat sistem nilai, yaitu ada keterampilan, sikap, pengetahuan, ada juga terdapat action, reflection, watak, perilaku. Jadi kurikulum ini yang menyatukan atau mengintegrasikan hal-hal tersebut untuk dapat menjadikan ini hasil dari pembelajaran. Ini dikaitkan semuanya dalam kurikulum. Selanjutnya adalah kerangka kerja kurikulum 2024. Kita waktu sebelum pandemi kita dihadapkan oleh kurikulum 2013. Saat pandemi kita dihadapkan oleh kurikulum darurat, di mana kurikulum darurat ini mengedepankan kesederhanaan dan fleksibilitas bagi setiap instansi, baik pun SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kita dihadapkan oleh fleksibilitas, di mana dikedepankan adalah esensi belajar. Saat 2021 sampai 2022 kita dihadapkan oleh pemilihan, yaitu antara kurikulum 2013, darurat, prototipe atau merdeka dalam instansi sekolah. Selanjutnya terjadi pemulihan pembelajaran di 2022-2024, di mana di sini ada pengembangan antar kurikulum 2013 darurat atau kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Jadi seluruh pendidikan diberikan pemilihan atau diberikan choice atau diberikan kebebasan untuk memilih apa kurikulum yang cocok dan sekiranya sangat fleksibilitas, sekiranya sangat dapat diterapkan di sekolah. Selanjutnya pada 2024 akan ditentukan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Jadi pada 2022 sampai 2024 akan dilaksanakan evaluasi dari kurikulum yang telah ditetapkan atau dipilih setiap instansi untuk diterapkan di sekolahnya masing-masing. Arah kurikulum prototipe atau merdeka. Jadi ini yang akan kita bahas, yang sudah saya singgung tadi, di mana ini berorientasi pada holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup akademis, non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan sosialnya. Jadi ini berbasis kompetensi, tidak hanya sekedar konten, di mana kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau isi, jadi lebih ke praksis. Selanjutnya kontekstualisasi dan personalisasi, di mana kurikulum sekarang dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, dan lingkungan lokal, jadi sesuai konteks budaya masing-masing di suatu daerah. Selanjutnya tidak hanya kontekstualisasi dari daerah, tetapi juga kebutuhan peserta didik sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan oleh peserta didik tersebut, kompetensi apa, minat apa, seperti itu.
pada karakteristik PAUD kita lihat terjadi hal-hal dalam prototipe ini. Kegiatan bermain sebagai proses belajar. Selanjutnya di sini menitik beratkan pada fase pondasi untuk menyiapkan anak atau peserta didik untuk bersekolah. Karakteristik pada SD itu secara pemahaman holistik adalah untuk memahami lingkungan sekitar dan juga sosial. Jadi ada IPA dan IPS, integrasi computational thinking, yaitu dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Ada bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Di prototipe ini bahasa Inggris sebagai pilihan. Jadi terserah peserta didik ingin mengambil mata pelajaran itu atau tidak. Selanjutnya karakteristik pada SMP. Perkembangan teknologi digital sangat disesuaikan pada karakteristik SMP ini, sehingga mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran yang wajib. Selanjutnya guru-guru informatika dipersiapkan untuk guru-guru tidak yang mengampu mengajar mata pelajaran informatika tidak harus berlatar belakangkan informatika. Selanjutnya tetap masih sama dengan SD, di mana terjadi penguatan profil pelajar Pancasila. SMA lebih fleksibel juga, disesuaikan dengan minat peserta didik karena pilihan pada level mata pelajaran bukan program peminatan atau jurusan. Jadi di sini terjadi pemilihan atau pilihan mata pelajaran, jadi tidak dikelompokkan lagi peminatan dan penjurusan. Selanjutnya juga mata pelajaran dipelajari serupa dengan SMP juga. Ada mapel wajib yaitu MIPA, IPS, bahasa, keterampilan vokasi sesuai minat bakat dan aspirasinya. Profil Pancasila tidak lupa juga. Pada SMK struktur lebih sederhana dengan dua kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Kelompok kejuruan meningkat dari 60% menjadi 70%. Terjadi PKL juga wajib selama 6 bulan atau 1 semester. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja juga meningkatkan soft skill atau karakter di dunia kerja. Ini saja presentasi dari saya mengenai perkembangan dinamis kurikulum Indonesia, baik itu dalam orde lama sampai kemerdekaan, bahkan sampai kurikulum di tahun 2022. Bahkan juga ada mengidentifikasi kesenjangan serta juga membahas kurikulum yang akan datang, yaitu kurikulum 2024, di mana itu akan terjadi evaluasi kurikulum yang diterapkan di tahun 2022, yaitu kurikulum darurat, kurikulum 2013, dan juga kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Itu saja penjelasan saya mengenai 3 topik pembahasan yang telah kita bahas tadi. Semoga penjelasan saya cukup menjelaskan, dan apabila ingin lebih jelasnya lagi, boleh saudara atau saudari yang telah menonton video ini dapat screenshot bagian-bagian yang ingin dipelajari lebih dalam. Terima kasih. Jesus bless us.